Tapi sekali lagi kita bisa lihat bedanya Interisti, walaupun Perisic pindah, kita tidak akan mengejek, kita tidak akan memaki-maki Perisic. No. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Aku tahu kalian sangat kangen. Aku juga kangen. Aduh gila, ini minggu-minggu yang benar-benar repot. Mungkin kawan-kawan ada beberapa yang sudah tahu aku lagi proses pindahan rumah, dan sebenarnya pindahannya belum selesai. Barang-barang utama kayak kasur, lemari itu belum dibawa. Tapi space untuk office-nya, untuk ruang kerja ini sudah aku selesaikan duluan. Nanti barang-barang yang lain menyusul. Jadi biar bisa segera bikin konten. Oke. Tapi pertama-tama sebelum kita berbicara soal Inter Milan dan utamanya tentang transfer market ya, karena musim sudah berakhir, tentu saja sekarang kita ngomongin Calcio Mercato. Tapi sebelum itu aku mau bilang selamat dulu buat Madridista. Gila. Salut buat Madrid. Seperti yang aku bilang tempo hari, di atas kertas mungkin Liverpool itu memang menang segalanya ya, tapi feelingku bilang Madrid yang bakal juara, dan ternyata bener. Aku waktu itu kan nggak bisa jelasin, ya namanya feeling, gimana mau jelasin feeling kan. Dan seperti yang sudah kita lihat sama-sama finalnya gimana Madrid digempur habis-habisan, tapi yang bisa ngegol itu ya Madrid. Jadi buat salah satu coach kebanggaan Indonesia yang bilang Ancelotti itu pelatih miskin taktik, aduh sorry bro, aku nggak ada dendam atau apa, tapi aku sangat-sangat tidak setuju. Ini sebenarnya pingin aku bikin ulasannya, tapi ini bukan channel Madrid, jadi aku ulas sekilas saja. Kalau kawan-kawan ingin lihat bagaimana taktik dan strategi Madrid itu dijelaskan dengan sangat gamblang, kalian nonton Ruang Taktik. Di sana dijelaskan. Penjelasannya bagus banget, sangat apa ya, sangat detail dengan contoh, dengan grafik dan segala macam. Jadi kelas analisanya itu bukan kelas kaleng-kaleng. Oke, itu tentang Madrid, tentang Liga Champions. Sekarang kita bahas Inter Milan. Ada beberapa hal yang sangat-sangat menarik buat dibahas. Pertama, Lukaku nih. Lukaku yang bener-bener tiap hari ngebel anak-anak Inter, ngebel rekan setimnya, ngebel manajemen. Pokoknya dia benar-benar pingin balik ke Inter gimana pun caranya. Bahkan dia sudah mau potong gaji karena gajinya sekarang hampir 15 juta. Dia mau gajinya 7 juta aja, nggak masalah, yang penting bisa main di Inter. Kalau aku sih gimana ya? Inter kayaknya akan berusaha untuk ngambil Lukaku, tapi tidak akan bisa terlalu serius karena sekarang bolanya ada di Chelsea. Pemainnya sudah pengen ke Inter, sudah mau potong gaji, Inter juga sudah oke. Ultras kayaknya, aku yakin Ultras Inter itu nggak kayak Ultras lain yang sekali benci wah langsung gini, nggak. Aku yakin Ultras Inter itu sangat dewasa. Masalahnya sekarang di Chelsea, dia baru aja beli Lukaku 115 juta euro atau berapa itu. Pokoknya baru satu musim. Kalau dibalikin lagi ke Inter, itu pun pinjaman, itu rugi bandar bener si Chelsea kan. Jadi Inter juga kalau mau nge-push banget itu kan kayak kurang etis gitu loh. Kalau menurutku gimana kan, nggak salah tapi nggak etis banget. Itu sih menurutku kenapa Inter nggak akan bisa terlalu jor-joran untuk nge-push Lukaku. Jadi bener-bener bola ada di tangan Chelsea, gimana mereka maunya. Sedangkan Inter kemarin sempat ada skema bahwa Inter minjem dengan kewajiban membeli itu 50 juta. Masalahnya Lukaku ini walaupun dia pemain yang sangat bagus, dia nggak ada di proyek yang utamanya Inter. Jadi untuk menghabiskan 50 juta untuk ngambil Lukaku itu aku sih agak pesimis. Sedangkan Dybala, nah di sisi lain Dybala ini Alfredo Pedula, dia bilang Dybala itu cuma tinggal tunggu waktu aja. Kayaknya Pedula ini lumayan akurat lah.
Jadi buat kawan-kawan yang pro dengan Dybala join Inter, oke silakan bergembira karena Dybala kayaknya hampir pasti ke Inter. Kemudian ada juga Mkhitaryan, kemarin kan Roma kembali berjuang mati-matian buat mempertahankan Mkhitaryan, tapi sekarang Roma sudah mulai menyerah. Jadi respect buat Roma, tapi kayaknya Mkhitaryan hampir pasti ke Inter deh. Karena Roma udah nggak bisa lagi ngasih penawarannya yang lebih dari yang mereka tawarkan sekarang. Sama kayak kasusnya Inter dengan Perisic. Ya sudah, untuk Perisic aku masih berduka bro. Gila Perisic ini. Tapi sekali lagi kita bisa lihat bedanya Interisti, walaupun Perisic pindah, kita tidak akan mengejek, kita tidak akan memaki-maki Perisic. No. Jadi kalau memang dia pindah, justru kita harus berterima kasih sama Perisic karena selama dia main di Inter itu dia benar-benar mencurahkan segalanya, benar-benar 100%. Bahkan di akhir-akhir karir pun ketika dia gonjang-ganjing mau pindah kontrak itu kan dia tetap di lapangan itu benar-benar 100% main. Jadi respect banget buat Perisic. Aku cuma bisa bilang good luck di Tottenham, apalagi dia kerja dengan Conte di sana, udah pernah dulu dengan Conte. Aku yakin Perisic akan masih 1 atau 2 musim itu masih akan bermain di level yang tertinggi. Berita berikutnya nih, Bremer. Aduh. Bremer itu dikasih harga antara 40 juta sampai 45 juta sama Torino. Ini kalau kita lihat di transfer market, value dia kan sebenarnya cuma 30 juta, tapi menurutku kalau ngelihat bagaimana performa Bremer itu bahkan 50 juta pun sebenarnya sangat layak. Masalahnya Inter bukan klub sultan ala zaman Moratti dulu bro, 50 juta itu pusing. Nah skema yang dimungkinkan itu adalah mungkin Inter akan menawarkan Pinamonti atau Cesar Casadei. Tambah cash tentunya. Casadei ini bintang masa depan banget. Kalau kalian nonton gimana tim Primavera ini, aduh. Tapi ya memang pemain belum jadi. Kalau sekarang dia dipromosikan ke tim senior ya nggak bakalan dapat jatah bermain juga. Di sana ada Hakan, ada Calhanoglu, ada Broz, waduh nggak bisa. Menurutku yang lebih bagus itu ya Casadei dipinjamkan aja dulu. Tapi kalau memang akhirnya dipakai alat untuk barter Bremer ya mungkin itu yang terbaik ya. Nah, masalahnya kenapa Inter ngebet banget dengan Bremer? Ternyata sekarang perkembangannya adalah mungkin De Vrij tidak akan jadi dijual dengan catatan De Vrij mau memperpanjang kontrak. Kalau De Vrij tidak mau memperpanjang kontrak, maka Inter pasti akan menjual De Vrij di musim panas ini. Masalahnya itu adalah Bastoni sekarang. Bastoni sangat kenceng dikait-kaitkan dengan Tottenham. Aku terus terang sangat tidak setuju kalau Bastoni dijual karena ini ada pendapat dari wartawan Italia namanya Alessandro Vocalelli dan ini aku setuju banget. Sulit menemukan defender yang seperti Bastoni zaman sekarang. Apa sih karakter Bastoni yang unik itu? Dia bisa bermain sebagai playmaker. Defender yang main sebagai playmaker itu jarang banget. Kalau dulu itu ada Baresi, ada Koeman, kemudian Lothar Matthäus. Kalau sekarang itu mungkin Virgil van Dijk. Dia bisa playmaking dari kedalaman, bisa melepaskan umpan panjang seperti itu. Tapi nggak banyak bro. Jadi Bastoni ini umurnya masih 23 tahun. Aku benar-benar yakin 2 atau 3 musim lagi Bastoni akan menjadi salah satu back terbaik di dunia. Kalau Inter bisa mempertahankan Bastoni, bukan tidak mungkin dia akan menjadi ikon Inter selanjutnya. Ini pemain benar-benar bagus bro. Masalahnya adalah gini, banyak back yang bisa bermain sebagai playmaker, tapi kemampuan defensifnya itu sangat kurang. Sedangkan Bastoni ini sangat balance. Sebagai center back, dia memiliki kemampuan bertahan yang sangat bagus. Tapi di sisi lain dia juga bisa memainkan peran sebagai playmaker dengan tidak kalah bagusnya. Ini bedanya Bastoni dengan Di Marco. Di Marco itu satu, dia sangat jelek bertahannya. Paling tidak di musim ini ya. Kedua, Di Marco memang unggul dari segi pace atau kecepatan.
tapi dia tidak punya kemampuan playmaking sebagus Bastoni. Mungkin Di Marco bagus di dalam memberikan crossing atau end pass ya, umpan terakhir itu. Tapi untuk memberikan umpan yang sebagai komponen dari build up serangan atau memulai serangan itu Di Marco jauh dibandingkan Bastoni. Nah, makanya Bastoni itu tidak perlu maju terlalu jauh karena dia bahkan bisa membackup posisi Brozovic sebagai playmaker dari kedalaman yang bahkan lebih dalam lagi. Jadi, aduh, kawan-kawan gimana nih Bastoni? Kalau misalnya diambil 60 juta, menurutku mungkin sekarang 60 juta itu sangat layak. Tapi kalau melihat potensi untuk dia bisa berkembang itu, aku benar-benar nggak setuju sih kalau Bastoni dijual, bro. Nah, itu seputar tentang transfer Inter ya. Nah, kemudian yang terakhir ini, penutup ini yang agak-agak ini. Kalau kemarin beredar beritanya bahwa Suning memberi target manajemen Inter itu 60 juta harus ada net profit. Sekarang ternyata targetnya naik lagi jadi 80 juta. Aduh, ini Inter City banyak banget yang ngamuk-ngamuk. Udah kalau nggak mampu jual saja Inter, jual. Aduh. Aku gimana ya? Aku mencoba menganalisa situasi ini secara netral, seobjektif mungkin. Biar nggak kesannya aku kayak lawyernya Suning kan, enggak bro. Tapi di satu sisi pertama Suning yang mengangkat Inter dari masa-masa kelam, dark age yang Inter kayaknya nggak usah diomongin lagi ya. Kita lihat hasil akhirnya saja, Suning mampu membawa Inter mencapai 3 gelar, Scudetto musim lalu, kemudian Supercoppa dan Coppa Italia. Nah, kemudian ini yang menurutku agak kurang fair dari cercaan terhadap Suning yang bilang, wah ini mintanya pingin profit aja, Inter dijadikan lahan bisnis. Di satu sisi bro, Inter itu rugi terus. Kita menghargai Moratti bagaimana dia benar-benar membawa Inter itu dapat treble winner dan sebagainya, tapi terus terang saja manajemen Inter di zaman Moratti itu amburadul. Dalam artian apa? Pengeluaran lebih banyak dari pemasukan. Nah, aku membaca suatu komentar yang sangat persis menggambarkan situasinya sekarang. Musim lalu di saat kita Scudetto itu kita 120 juta euro rugi. 2 musim lalu itu kita 200 juta euro rugi. Bayangkan kalau kawan-kawan yang jadi Stefan Sang 2 musim berturut-turut rugi, dan ruginya itu bukan sekedar rugi jutaan rupiah, tapi ratusan juta euro. Nah, sekarang satu-satunya musim atau musim pertama di mana Inter akan memungkinkan mendapatkan profit. Dan profit ini juga akan dipakai untuk menutup kerugian 2 musim sebelumnya. Nah, kalau kawan-kawan tahu ada yang namanya financial fair play, itu sebenarnya kan panjang penjelasan. Tapi intinya adalah klub tidak boleh melakukan pengeluaran melebihi dari pemasukan. Nah, kemarin-kemarin itu kan karena ada pandemi dan sebagainya kita mendapat kebijaksanaan. Tapi untuk musim depan sederhananya itu adalah kalau kita nggak bisa ngasilin uang segini, maka kita nggak bisa belanja segini. Itu simpelnya. Jadi aku nggak akan terlalu panjang ya menjelaskan. Jadi ini bukan Suning yang pingin dapat profit. Bahkan ketika Inter sekarang 80 juta profit pun itu bukan profit sebenarnya, karena kita statusnya masih rugi gitu loh. Ngerti kan ya? Jadi aku ndak akan join dengan gelombang kemarahan masa Interisti yang aduh jual aja, Suning out. No. Di satu sisi aku juga memang merasa kecewa karena aduh Inter kok gini ya, dulu kita turah-turah uangnya belanja pemain bintang dan sebagainya, tapi sekarang kok kayak aduh, dari segi keuangan kok kayak jatuh level banget. Cuma ya situasinya seperti itu, mau bagaimana. Dulu Inter pernah dimiliki oleh anak bangsa, orang Indonesia yang tidak perlu saya sebut namanya. Dan kawan-kawan tahu sendiri bagaimana Inter waktu itu situasinya kan. Dibandingkan dengan sekarang,
Jauh banget bro. Terus terang yang aku benar-benar salut itu ya Opa Marotta bro. Gimana di situasi yang sulit ini dia benar-benar berusaha maksimal gimana caranya belanja pemain, yang mana yang bisa dijual, kalau dijual berapa harganya. Waduh, kalau aku sih memilih mempercayakan pada manajemen Inter bagaimana caranya mengambil jalan tengah antara biar dapat profit yang nantinya akan dipakai untuk menutup kerugian 2 musim sebelumnya, gimana caranya juga kita supaya tetap kompetitif gitu loh. Dan kalau kita mau jujur, pencapaian kita musim ini, kita dapat Coppa Italia, kita dapat Super Cup, itu sudah jauh melebihi ekspektasi. Ingat nggak di awal musim kita gimana? Orang target untuk Inzaghi aja ya, yang penting lolos Liga Champion. Toto kita juara Super Coppa, hampir Scudetto juga. Jadi menurutku ini sudah apa ya, kejelian Marotta dan jajaran manajemen Inter termasuk juga pelatih Inzaghi itu di sini sangat terbukti. Mana yang dijual, mana yang diambil gratisan sebagainya. Jadi aku tetap optimis Inter akan tetap kompetitif di musim depan walaupun dengan segala masalah yang sedang kita alami. Oke. Ya, itu dulu konten kali ini. Udah lama sekali tidak ngonten ya. Aku agak grogi, bro. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao guys.